ada yang bisa dibantu? Ya, silakan. Ini loh Pak, saya datang ke Bapak ini karena satu hari lagi kan saya mau supervisi seperti jadwal yang sudah Bapak berikan ke saya. Kebetulan besok itu saya ada di jam kedua setelah istirahat. Oh, saya lihat dulu, hampir saya lupa Bu. Ternyata saya sudah buat jadwal untuk supervisi ya. Baik ya, betul gitu. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Bu, ini sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas, kita bicarakan dulu lah supaya lebih baik lah untuk anak-anak kita. Jadi ini tentunya kan kurikulum sekarang itu berada di posisi kurikulum mendalam, itu pembelajaran yang mendalam. Ya Pak. Jadi pembelajaran mendalam itu ya tentunya di sini kita harapkan keterlibatan siswa itu dominan daripada gurunya. Baik, untuk pembelajaran besok kira-kira gimana? Rancangannya sudah pas Iya. atau sudah lengkap atau gimana? Begini Pak, saya sudah membuat rancangan untuk pembelajaran besok. Iya. Sudah saya usahakan agar supaya di dalam pembelajaran mendalam ini semua masuk dan selaras terkait tujuan, langkah-langkah pembelajaran, asesmen juga sudah ada di sini. Tapi untuk lebih baiknya silakan Bapak koreksi sedikit. Baik, izin Bu ya. Rencana pembelajaran. Oke, mohon maaf saya coba buka dulu ya Bu. Ya, silakan, Mudah-mudahan bagus semua ini. Oke. Baik. Ini sudah diperhatikan semua ini hal-hal Ya. yang berkaitan dengan siswa. Sudah Pak. Sudah. Oh, ini ada di poin langkah-langkah ini Bu, kayaknya perlu ada perbaikan sedikit ini karena perintahnya ini belum mengarah kepada siswa untuk terlibat langsung. Ini masih dominan ibu guru ini yang Begitu. memberikan ini masih kategori banyak metode ceramah ini Bu. Berarti yang di yang di berkesadaran atau yang apa Pak? Yang kan yang termasuk yang pelajaran mendalam menyenangkan itu harus membuat siswa yang aktif di kelas itu, kelasnya ibu, jangan ibu yang aktif. Oh iya. Kalau sudah siswa yang aktif, itu anak-anak berarti diberi peran sesuai dengan materi yang ibu berikan. Misalnya kalau ibu kasih materi tentang tumbuh-tumbuhan, mulai dari biji, kecambah, nah kan ibu sudah tahu tuh. Itu kasih tugas ke anak-anak supaya anak-anak bisa masing-masing tugas berkelompok satu-satu akan melihat pertumbuhan batang, daun dan seterusnya. Kayaknya itu menyenangkan tuh Bu. Mohon maaf Bu ya, saya hanya memberi usulan. Baik, jadi kembali ke Ibu supaya kita semua anak-anak menjadi senang. Berarti langkah-langkah pembelajaran yang harus saya tambahkan terkait keterlibatan siswa di dalam pembelajaran agar supaya mereka lebih aktif dan merasa kemudian gembira. Tidak bosan ya Pak? Ya, Anda bosan dia. Biar Tapi untuk asesmennya sudah bagus. Asesmen saya lihat sudah bagus. Tinggal nanti bagaimana hasil setelah kita melihat aksi nyata yang ibu lakukan pada saat ibu mengajar dan nanti saya menyaksikan dan anak-anak juga kita perhatikan. Nanti kita evaluasi lagi. Tapi untuk sementara persiapannya demikian. Baik Pak, terima kasih banyak atas masukannya. Nanti akan saya revisi kembali untuk rencana pembelajaran saya agar supaya lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, saya lupa tanya tadi gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Iya, syukurlah. Saya kemarin dengar kabar katanya ada keluarga yang perlu sehingga saya kira ibu akan ada izin dan lain-lain. Ternyata enggak ya? Enggak Pak, terima kasih banyak. Oke. Kalau ada apa-apa nanti sampaikan ya ke Bapak. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Sama-sama. Ibu. Mudah-mudahan Ibu menjadi guru yang profesional. Amin.
Baik Bu, selamat datang ya Bu. Iya, terima kasih. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, sehat. syukur alhamdulillah. Anak-anak bagaimana? Bagus semua? Alhamdulillah Pak, mereka mengikuti pelajaran dengan sangat antusias. Baik, sekalian ya Bu ya, saya melihat kegiatan supervisi kemarin ini, ya ada hal-hal yang mungkin harus kita komunikasikan untuk kebaikan kita semua. Tapi ingat ya Bu, masukan ataupun kritikan dari saya itu bukan berarti Ibu tidak bisa menyampaikan materi, Ya. tapi lebih kepada ya bagaimanalah kita itu di hadapan anak-anak senang melihat bagaimana kita mengajar. Iya Pak. Mungkin intinya itu ya Bu. Iya Pak. Ya. Baik, dari yang Ibu sampaikan atau Ibu lakukan di kelas dalam hal proses belajar mengajar, secara keseluruhan sudah sangat baik, sangat bagus. Saya melihat antusias siswanya dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan itu luar biasa, Iya Pak. dan itu saya melihatnya menyenangkan, dan itu semua tidak lain karena Ibu mengajar dengan hati, mengajar dengan tulus, sehingga anak-anak itu saya lihat kayak dia ketemu sama orang tuanya itu. Jadi tapi tetap kita ada evaluasi ya Bu. Iya, iya Pak. Jadi dari pembelajaran itu saya melihat secara keseluruhan bagus, tetapi saya masih melihat itu dari 32 anak itu saya melihat ada di sudut itu ada 3 itu anak itu kayaknya tidak aktif dia. Itu saya kenapa ini anak, mungkin ada masalah atau apa itu anak-anak itu, apa tidak diberi tugas itu dalam kegiatan kemarin tuh? Iya. Kalau anak yang 3 orang itu Pak, itu bukan karena dia tidak diberikan tugas, semua sih diberikan tugas. Cuma ya mungkin karena ada ketidakpercayaan diri mereka untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Tetapi karena itu merupakan satu saran dari Bapak, karena itu nanti ke depan saya akan lebih memberikan bimbingan kepada mereka agar supaya mereka bisa bergabung bersama teman-temannya untuk bisa berkontribusi di dalam pelajaran Pak. Iya, bagus itu Bu. Tapi sebelumnya ini apa Ibu tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mencari tahu apa yang menyebabkan memang anak itu kalau setiap ketemu di pelajaran Ibu seperti itu, atau memang hanya pada hari itu waktu saya datang aja itu? Sebetulnya Pak, anak itu salah satunya yang dari 3 orang itu yang namanya Ranto itu sebetulnya anak itu sebetulnya pandai. Cuma kadang pas di hari ini yang pelajaran hari ini dia memang kurang berminat di situ. Nah, itulah mungkin tugas saya nanti untuk bisa menumbuhkan kembali motivasi dia agar supaya nanti bagaimana caranya supaya dia bisa menyenangi dari pelajaran ini, agar supaya dia bisa bergabung, dia bisa belajar lagi dengan teman-temannya. Akhirnya ketika dia sudah tidak punya rasa senang pada materi yang diajarkan seperti itu akhirnya. Dan sebetulnya saya juga menyadari, makanya itu dari tadi saya perhatikan dia kan Pak, nah itu menjadi bahan untuk catatan saya ke depan supaya anak itu nanti tidak seperti itu lagi. Iya. Itulah juga menjadi kekhawatiran saya, walaupun Ibu kan di kelas yang tahu persis kondisi anak saya, juga tahu tapi tidak sedalam yang Ibu tahu seperti betul, pelajaran Pak. Mendalam ini. Maka kekhawatiran kita semua kalau ada anak yang kita tidak tahu latar belakangnya itu, kita jadinya salah menerapkan konsep. Padahal saya lihat tadi metode yang Ibu gunakan itu sudah luar biasa. Anak-anak itu dari 32 orang tadi itu ya hanya 3 orang yang dia berkontribusi, tapi kebanyakan diam sih saya lihat itu. Sebetulnya Pak, saya itu sudah dari pembelajaran yang menurut saya ya, dari pembelajaran yang saya sampaikan tadi, menurut saya sudah merasa sangat puas lah dengan apa yang saya sampaikan terkait, apalagi yang tadi diskusi dari sekian banyak orang kan hanya beberapa siswa saja yang memang masih sangat membutuhkan perhatian saya. Jadi secara garis besar sih
saya merasa puas karena ketika selesai melakukan diskusi mereka semua ketika saya refleksi mereka sudah memahami dengan materi yang saya ajarkan. Iya. Tapi mungkin untuk ke depan lagi apa yang Bapak sampaikan nanti akan saya perhatikan lagi. Iya. Terus ini bukan saya nih mau tahu nih, namanya kita yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, paling tidak kan suasana dan kondisi anak itu saya tahunya selain saya sendiri ya mungkin dari guru itu lebih tahu. Iya, Pak. Salah satunya saya ingin tahu begini, apakah anak-anak yang di kelas yang ibu ajari tadi itu aktifnya itu memang aktifnya natural atau memang karena konsep yang ibu tawarkan itu? Oh, Ada berapa persen kira-kira itu yang natural, yang memang semangat, ya. dan ada yang memang perlu stimulus seperti yang ibu lakukan tadi itu berapa Oke. orang itu? Sebetulnya untuk pembelajaran saya nih Pak, saya gunakan cara-cara yang mungkin ada beberapa orang guru yang menggunakan ya. Oh. Karena diskusi, jadi karena diskusi saya kan tahu kemampuan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Oh ini kira-kira anak yang pandai di dalam menyampaikan secara lisan. Oh ini anak yang tulisannya bagus. Oh ini anak yang dapat membantu temannya untuk berdiskusi. Makanya dari anak-anak itu yang merupakan menurut saya anak-anak yang mempunyai kemampuan yang lebih dari teman-temannya itu akan saya sebar ke kelompok-kelompok yang kita campur dengan anak-anak yang kemampuannya di bawah mereka. Jadi artinya supaya kelompok nanti yang kita ajarkan itu satu kelompok dengan kelompok yang lain ini tidak timpang. Artinya kalau di sini bisa berjalan diskusinya, di sini juga bisa berjalan diskusinya. Makanya bagi anak-anak yang punya kemampuan di atas teman-temannya yang lebih itu kita bagi ke dalam beberapa kelompok digabungkan dengan teman-temannya yang di bawah. Di bawah mereka. Demikian kemampuan. itu Pak. Seperti itu supaya diskusinya hidup. Iya, betul Ibu. Saya senang dengan cara Ibu melakukan pengajaran di kelas. Proses pembelajarannya terjadi komunikasi yang baik, komunikasi yang aktif antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, Ya, kalau bisa terima ditingkatkan kasih, Pak. sehingga anak-anak memiliki pemahaman yang baik terhadap materi yang Ibu sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu. Baik, terima kasih Bapak. Oke, nah, itu aja mungkin untuk evaluasi kita. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Ya.